jadi waktunya bener-bener cuma ngobrol. Kalau udah ketemu dia tuh ngobrol dari A sampai Z gitu loh. Jadi bukan nggak yang jadi kelihatannya kayak wah dia ada apa kan nggak ada apa-apa. Bahkan kakak mau apa-apa pasti ngomong, bun aku nanti ada kerjaan ini, bun ada kerjaan itu, bun aku lagi begini lagi begitu, tuh selalu ngomong kok gitu. Iya lagi syuting di tengah PPKM, alhamdulillah masih dapat rezeki ya. Ya maksudnya alhamdulillah tahun ini dapat 4 iklan, 5 ya lumayan bisa tetap insya Allah bisa buat berbagi juga gitu, karena kan kita juga lagi gencar ngadain kegiatan sosial gitu. Tapi gimana bun? Takut juga nggak sih bun tetap keluar rumah kan apalagi aksi? Takut, jadi ini semua kru yang sebelum di syuting mereka PCR dulu, ngikutin prokesnya yang benar gitu. Jadi alhamdulillah karena kan bawa anak-anak juga. Jadi sebenarnya iklan ini tuh harusnya pas lagi aku COVID di Februari. Bayangin ketunda. Terus kalau PPKM-nya diundur terus kan kasihan juga kan, kontrak udah berjalan dari Februari. Jadi kita lakukan dengan tim kecil dengan prokes yang benar. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa terlindungi gitu. Oke, ngomong-ngomong PCR, kemarin udah PCR udah rencana mau ke Malaysia ya bun? Tahu sih kamu tahu ya dong mau rencana ke Malaysia, insya mudah-mudahan sih sebenarnya harusnya bulan depan ya, tapi kan kita belum tahu. Kan setiap negara punya aturan yang berbeda-beda dan sekarang tuh aturan negara tuh berubah-ubah. Kadang-kadang waktu yang pas aku ke Turki alhamdulillah negara-negara masih nerima orang Indonesia datang karena lihat COVID di Indonesia tinggi, jadi negara-negara lain tuh ada yang nggak mau orang Indonesia untuk datang gitu, ada yang banyak lah gitu macam-macam. Jadi kita masih nunggu terus keputusan dan regulasi negara-negara lain yang berubah-ubah, mudah-mudahan bisa secepatnya karena aku di sana kan memang. Jadi dulu waktu Arsya lahir, nggak menarik nih buat kalian, pasti nggak ditayangin juga sih, tapi nggak apa-apa. Waktu Arsya lahir, aku kan diambil tali pusat darahnya. Nah jadi tali pusat darah itu diambil untuk stem cell. Jadi kalau misalnya orang tuanya sakit atau Aurel Gel, pokoknya yang sedarah. Dan ternyata Aurel Gel matchnya darahnya Arsya tuh 99%. Jadi kalau kita ada yang sakit nih sekeluarga atau nenek kakeknya itu bisa ambil dari si darah ini. Nah makanya tali pusat darah bank darahnya itu adanya di Malaysia. Jadi harus berangkat ke sana. Mudah-mudahan buat pengobatan kita bisa dikasih permit untuk masuk ke sana. Kalian ketemu Besan juga nggak sih? Insya Allah dong, kalau memang bisa punya kesempatan kan alhamdulillah, karena bisa silaturahmi ya. Tapi persiapannya gimana bun? Udah PCR semuanya aman gitu gimana bun? PCR-nya sih udah aku siap minggu pasti PCR ya, karena kan ada ngejuri juga tiap hari Jumat ngejuri tuh pasti Kamisnya PCR. Tapi kalau ke Malaysia belum PCR karena kan masih nunggu di sana udah oke surat izinnya kan dari rumah sakit kan yang ngurus semua suratnya. Begitu udah oke izinnya baru kita PCR baru berangkat gitu kan. Harus vaksin. Keluarga besar apa gimana? Insya Allah sih sebenarnya harusnya sih aku sama Mas Anang ya, dan paling ada beberapa tim yang ikut nemenin. Karena kalau bawa Arsya juga kayaknya lagi kayak gini. Kalau kemarin pas aku berobat ke Turki karena lama, pasti aku ajak, dan waktu itu kan COVID-nya belum separah ini gitu. Kalau sekarang rasanya nggak nyaman kalau bawa anak-anak juga untuk ikut berobat gitu. Tapi ya belum tahu. Nah ini masih tentatif karena menunggu regulasi dan surat-surat dari rumah sakitnya semua keluar. Rencananya berapa lama tuh bun di sana bun? Aku belum tahu stem cell ini bukan stem cell yang kecantikan ya. Stem cell pengobatan, jadi beda. Jadi stem cell ini selnya tuh lagi dikembangin sekarang gitu, dan bisa bertahan 2 bulan. Sampai ada berapa ribu atau berapa juta sel yang bisa didapetin. Kalau nggak salah ini pakai yang punya Arsy deh dulu, yang Arsya belum kita kembangin. Jadi bukan hanya aku, nanti Mas Anang juga disuntik juga supaya makin kuat, makin muda gitu. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Terus aku juga kan lagi selama PPKM nih hidupnya cuma di rumah, ngurus anak, masakin anak sama suami, sama kerja juga ya seininya lah, sama ngelakuin paling masih syuting konten gitu. Cuma ya
walaupun banyak yang bilang, Bun ngapain sih syuting konten sosial, bukan ngapain, Bun syuting konten sosial tuh kenapa view-nya nggak seperti kalau reality, keluarga atau gosip. Tapi aku nggak akan pernah berhenti, mau view-nya kecil, mau yang nggak ada yang nonton, aku gak akan pernah berhenti bikin konten sosial karena ini udah dari 5 tahun yang lalu semenjak kita punya Yayasan The Hermansyah, dan kita ngejalanin ini bener-bener uang kita pribadi, nggak pakai donatur, nggak pakai apa gitu. Oke, Bunda, ini ada postingan yang sweet banget nih dari Jiel nih. Iya, ini tuh makanya Peri. postingan Jiel ini sudah dilakukan selama 11 tahun kami bersama. Dan demi Allah, makanya kalau orang yang berpikirannya seuzon nanti dibilangnya oh Jiel posting ini gara-gara ini begini, jangan. Coba dilihat tanggal Jiel posting itu di tanggal berapa, di tanggal sehari sebelum kita kumpul-kumpul yang kita video call Malaysia itu loh, gitu. Itu Jiel posting gara-gara jadi ada temennya yang dulu di belakang ruko itu ngirim foto kecil, foto masa kecil, mellow lah dia, dan dia kalau udah mellow ruko tuh ingatannya ya Bunda sama Pipi gitu. Sebenarnya bukan basi, tapi sebenarnya ini bukan hal yang harus dibahas-bahas juga lagi. Cuma kan itu suatu hal yang seorang anak mengingat masa-masa itu dikarenakan dikirim foto, itu pun dikirim fotonya sama temennya gitu. Dan di saat kita lagi baik-baik aja gitu, jadi jangan sampai dibesar-besarkan kesannya wah Jiel posting itu dikarenakan ada hal ini gitu, kan jadinya nggak bagus. Dan yang aku sedih kalian ngambil wawancara Mas Anang, dimana Mas Anang tuh buka Instagram, explore Instagram nggak pernah, bukain DM, komen apa, dia berita yang ada aja dia nggak tahu. Sebenarnya Jiel posting apa aja tuh dia nggak tahu. Tapi karena kalian bahas, Mas Jiel bahas posting di ruko, pasti akan yang dibahas sama dia jawabannya adalah jawaban ruko gitu loh. Jadi orang banyak yang bilang basi, ya karena yang kalian tanya kan postingan ruko gitu loh. Jadi maksud aku gini loh teman-teman, apa ya, jangan membuat sesuatu yang nanti akhirnya menjadi tidak baik, atau ada pihak-pihak yang merasa jadinya wah ini sengaja nggak terima begini, ini sengaja begitu. Jangan. Aurel itu mungkin emang aku tipenya nggak jarang posting, jarang apa ya kalau aku, karena saat aku lagi ketemu sama Aurel tuh saat-saat yang nggak perlu aku videoin, saat-saat yang memang nggak pernah aku storyin, chatnya juga mungkin aku nggak kasih. Kita tiap hari itu chatting, Bun aku butuh Mbak, Bun aku mau masak ini, Bun apa setiap hari juga pasti WA, setiap hari juga kita video call. Adiknya tuh setiap hari, nggak pernah lupa. Aurel tuh nggak pernah dia lupa dengan adik-adiknya, apalagi bundanya mungkin agak tersisi dengan suami kan, ada pasti ada suami, tapi yang namanya anak adik-adiknya itu hampir setiap hari ya nanya ini Arsya, nggak pernah dia enggak. Dengan kayak gini kan jadinya takutnya Mas Anang nggak tahu apa, kalian suruh komen kayak gitu nanti dianggap berita kecampur aduk nih gitu loh. Kasihan adalah kasihan kita, kasihan kakak juga kan, nanti kasihan kakak juga kan, dia lagi fokus dengan kehidupannya gitu loh. Jangan memberikan sesuatu yang nantinya malah yang gak ada masalah jadi masalah gitu. Itu intinya gitu. Gak apa-apa, terusin aja keselipnya. Gimana kondisinya sekarang? Kayak video udah Kakak makin cabi makin lucu kan. dia paling marah tuh kalau aku udah dateng. Dia kan kalau aku paling Bunda jahat banget, paling curang kan. Ih cabi banget sih, Bunda kurus loh gitu. Dia paling kesel kalau aku udah kayak gitu. Jadi dia tuh sering tiba-tiba ke rumah sama abang. Terus kemarin Atta keluar kota, dia main ke rumah seharian. Dan memang kita nggak posting gitu karena mungkin karena kangen, dan kita kalau dulu kan setiap hari ketemu ya. Kalau sekarang kan jadi nggak posting karena kan jadi waktunya bener-bener cuma ngobrol. Kalau udah ketemu dia tuh ngobrol dari A sampai Z gitu loh. Jadi bukan nggak yang jadi kelihatannya kayak oh dia ada apa kan, nggak ada apa-apa. Bahkan kakak mau apa-apa pasti ngomong, Bun aku nanti ada kerjaan ini, Bun ada kerjaan itu, Bun aku lagi begini lagi begitu, tuh selalu ngomong kok gitu, selalu. Jadi aku nggak merasa kayak berubahnya adalah kita nggak tinggal bareng ya gitu, kita nggak tinggal bareng gitu. Tapi ngeliat kedekatan Mimi dan Aurel gimana? Mbak, dari awal menikah sama Mas Anang sampai kakak menikah,
gak ada yang gak mau deket gitu ya. Kalian tahulah semua cerita kita ini udah menjadi cerita publik bahwa gak pernah ada yang gak mau deket gitu. Tapi ya dulu gak deket gak kenapa ya gak tahu gitu. Aku juga gak paham gitu, tapi tidak pernah ada yang tidak mau Aurel, Azriel, dan Mas Anang dan aku berempat adalah saksi hidup perjalanan kita 11 tahun kita bersama. 2 tahun mungkin dia di ruko sebelum ketemu aku, dan 11 tahun dia saat bersama aku. Gak ada yang mungkin gak mau deket, gak mau apa, tapi gak ada, dan semuanya memang sebenarnya baik-baik aja. Bohong kalau aku bilang gak ada permasalahan, bohong. Ya beberapa kali kan adalah masalah di publik ini itu, tapi kan bukan karena kita gak bolehin atau apa, kan bukan gitu. Nah sekarang mungkin karena Aurel sudah menikah, lebih leluasa pasti untuk bisa, iya kalau mungkin dulu kalau misalnya tinggal di rumah kita ya pasti kan ada rasa-rasa untuk yang lebih ya canggung atau apa gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak kan pasti akan lebih leluasa untuk siapapun untuk bisa datang atau apa tanpa harus gimana gitu. Jadi maksud aku itu bukan suatu hal yang besar gitu ya, bukan suatu hal yang, kalau masalah Aurel misalnya sama Miminya berkolaborasi, ini adalah impian Mas Anang dari Aurel itu SMP. Selalu dari SMP Mas Anang itu bilang, Kak kamu harus nyanyi yang bagus, kenapa kamu gedenya harus duet sama ibu kamu. Dan Aurel tahu banget, dan jawabannya apa? Aduh aku gak pede, aku gak mau, kan dia dulu gitu kan kalau kecil kan. Jadi aduh Mas Anang itu orang yang jangan, aku sedih gitu kemarin sampai gara-gara kalian tuh wawancara, mereka kalau kalian di Lumiere aku nggak mau lagi ketemu. Habisnya sama gara-gara berita itu, jadi kesannya kita itu tidak suka dengan hal ini gitu. Jangan ada kejadian yang, bahkan Mas Anang minta berkali-kali loh Mbak Kadi untuk nyanyi di konser Mas Anang 3 kali gitu. Ya kan berkali-kali minta nyanyi gitu, tapi mungkin memang belum pas waktunya ya. Jadi jangan sampai jangan yang kayak gitu-gitu, nggak ada yang kalau tiba-tiba Aurel bisa dekat sama Mbak Kade sekarang dengan lain, itu semua itu kan proses hidup ya gitu. Dari dulu pasti deket, yang namanya ibu sama anak itu mau jauh juga pasti deket gitu, pasti akan deket. Kenapa? Namanya ibu yang melahirkan, ya nggak mungkin nggak deket. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin nggak deket ya, ada pasti mungkin ya. Tapi kan waktu berlalu dan akan apa ya akan indah pada waktunya ya gitu. Dan aku berharapnya sebenarnya ya bukan hanya Aurel dengan iya, tapi kita semua gitu loh. Jangan apa ya, maksud aku, yuk kita sama-sama semua saling bersama untuk bisa baik-baik semua gitu. Jangan saya ini sama ini itu, ayo semuanya baik-baik aja, karena memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan dan jangan menjadi hal yang nantinya beritanya, wah aku kalau dengar berita, aku tuh sebenarnya udah berapa bulan aku kan bilang sama kalian, aku tuh detox Instagram. Detox Instagram artinya aku cuma posting story, posting tweet, tapi yang pegang Instagramku kan Vindika. Jadi nggak mau baca DM, nggak mau baca yang lain-lain gitu. Baru semenjak 1 minggu ini saya jadi membaca lagi, dan wow gitu rasanya kok, aduh jadi nggak detox, jadi apa nih, jadi dead gitu, jadi stres gitu. Jadi jangan sih, maksudnya apa ya, ini hal yang sebenarnya udah baik gitu ya. Berharapnya lebih dari ini gitu, berharapnya akan lebih dari ini, semuanya bisa baik-baik aja.